Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bismillahirrahmanirrahim. Wailun lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Shadaqallahul azim. Menyambung bacaan kita dan diulang, yaitu perkara tatfih, artinya mengurangi takran atau sukatan atau timbangan. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala langsung dengan ayatnya menegur kepada orang pedagang yang suka kalau membeli dia untuknya dicukupi, dia punya takarannya atau kiloannya. Tapi kalau dia menjual kepada orang lain dikurangi takarannya, kiloannya, sukatannya, dan lain-lainnya. Maka di sini teguran dari Allah, tidak ada lagi yang lebih benar daripada kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari kita ikuti dan kita akan amalkan kita niat agar supaya Allah Subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan di dalam perdagangan kita, untuk kita nafkahkan anak bini kita dengan harta yang halal. Di sini diterangkan, Bismillahirrahmanirrahim. Wailun kalimatu azabin, atau maknanya kata Ibnu Abbas, wadin fi jahannam. Wail maknanya kata-kata azab yang mencilakakan kita. Cilaka dan binasa, itu maknanya wail. Atau wail maknanya wadin fi jahannam, artinya satu wadi. Ma baina jabalain, antara dua gunung namanya wadi. Sini gunung, sini gunung, di sini dalam nih, itu namanya wadi. Atau kata orang sini jurang, antara gunung sini sama gunung sini itu dalam. Di neraka ada namanya wail, yaitu satu wadi, jurang di dalam neraka jahanam. Itu jurang penuh, di mana tempat itu darah yang busuk, yang keluar nanah dan darah daripada orang yang masuk neraka jahanam. Dia punya airnya, yaitu turun di mana tempat itu untuk diberi minum orang yang masuk dalam neraka wail, yang namanya itu wadi di neraka jahanam. Itu maknanya wail. Kata Ibnu Abbas, wadin fi jahannam, satu wadi di mana neraka jahanam yang dalam sekali, yaitu tempat seksaan yang di dalamnya orang yang kafir, yang menentang perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan di sini wadin fi jahannam yahwi fihil kafir arba'ina kharifan qabla ayyablugha qa'ruhu. Katanya itu wadi, nama satu jurang di neraka jahanam yang tempat turun kepadanya orang kafir 40 tahun lamanya, baru sampai di mana tempat itu, baru sampai qa'ruhu. Dia punya sumur-sumurannya. Sampainya itu jalanan 40 tahun melayang dari atas ke bawah, dan itulah namanya wail, yakni satu jurang yang sangat dalam, tempat diseksanya orang-orang yang mengerjakan sukatannya. Kalau dia beli minta cukup, kalau dia jual dia kurangin yang demikian. Dengarkan, wadin fi jahannam, satu wadi, satu jurang di neraka jahanam, lil mutaffifin, bagi orang yang mutaffif. Sifatnya mutaffif maknanya
Tuhan sendiri yang memaknakan alladzina. Itu alladzina jadi sifat. Mensifatkan mutaffif itu apa? Apa artinya mutaffif? Alladzina. Yang mereka itu. Ini mutaffif. Idzaktalu alan nasi ay minan nasi. Apabila mereka itu menakar dari manusia, dia cukupi, dia punya timbangannya atau wasukatannya. Wa idza kaluhum ay idza kalu lahum, apabila mereka itu menakar, menyukat, menggantangin atau meleterin atau mengiluin kepada orang untuk orang lain, awazanuhum, atau mereka itu timbang menimbang dengan kiluannya, yukhsirun, mereka itu kurangin. Maknanya yukhsirun yanqusunal miqya kaila awil waznah. Mereka itu yunqisunal kaila, mereka mengkurangkan, mengurangi. Kalau dia beli minta cukup, kalau dia mau jual dikurangin. Maknanya yukhsirun yunqisunal kaila awil wazan. Mereka mengurangi, yaitu kiluannya, timbangannya, sukatannya, awil wazan. Artinya wazan yang ditimbang, yang pakai kiluan itu. Kalau dia beli minta cukup, kalau dijual dia kurangi. Inilah akan masuk dalam neraka yang namanya wail. Gedungnya yang amat dalam, 40 tahun melayang dari atas neraka ke bawah, baru sampai di mana gedung itu disediakan bagi orang yang selalu mengurangi kiluan. Maka dia sengaja 9 on. Nanti kalau dia taruh dia naik ke atas. Yang belanja di depan, yang lihat letternya dia sendiri. Orang perempuan yang nggak tahu apa-apa, duh katanya, kalau kita belanja masih pulang kiluannya anget, betul? Bukannya anget, memang 9 on. Jadi dia naik itu taruh seperapat, 3 perapat masih diambil yang demikian, 3 perapat on. Inilah tidak boleh. Pasin aja dia punya guratnya, kan ada guratannya sini tuh. Bacaannya sini 10, sini guratan. Sampai di sini nih, dia punya batunya, biar pas betul. Dan jangan kita rugi dan jangan rugikan orang lain. Jangan engkau berbuat zalim dan jangan zalimkan orang lain. La tadlimuna wa la tuzlamun. Jangan engkau zalimkan orang lain. Dan jangan juga kau dizalimkan orang lain. Itu Tuhan sudah ajarkan. La tadlimun wa la tuzlamun. Orang jangan zalimin kita enggak usah zalimin orang lain. Pas. Saudara-saudara sekalian, dengar nih terus terang, saya sebagai seorang guru yang nggak selamanya saya duduk di hadapan saudara-saudara untuk memberikan peringatan. Ini jaga betul. Dan pesan kalau nanti teman kita, anak kita dagang apa sama sekali, jangan ada niat mengurangi. Dari sekarang sudah pasang sini. Dan orang perempuan jangan medit kalau belanja. Juga orang laki, udah cukup. 10 kilo masih nambahin aja tangannya, ditaruhin di situ orang punya bawang. Jadi jangan marah Bu ya, saya ngomong ini. Coba aja dipikirin. Ada yang orang kata medit betul nih Mpok. Kan Mpok udah cukup. Kan Mpok beli 1 kilo. Ini kalau ditambahin lagi 3 bawang, 4 bawang kan udah ada hitungannya. Jadi kita jangan zalimin orang lain. Jangan kita dizalimin dan jangan kita ngazalimin. Ini yang paling enak. Zalimin orang lain jangan, kita dizalimin jangan. Jadi jangan medit-medit amat lah jadi orang. Jadi udah cukup. Kata kita mau segituin aja. Jadi yang dagang nih kemaluan ya, apa boleh buat deh. Ditandain tumpuk katanya. Kapan belanja medit, tahu medit. Saya nggak tahu nih medit apa. Jadi rugi itu. Lantaran mental tamen tambahin, bukannya yang punya nambahin, yang belanja nambahin. Kan yang mesti yang punya. Kalau yang punya nambahin sih berapa aja, kalau ditambahin halal aja. Ini udah 1 kilo, ditambahin lagi nih 5 bawang, 6 bawang. Udah dia kegirangan, dipikir dia untung. Ada juga lumayan, alhamdulillah.
Jadi dia nggak hitung. Nah kalau kita yang namain sendiri, taruh di mana dia punya kiloannya, dan dia nggak enak, nimpok medit betul, kita nggak kasih nggak enak. Kita kasih beginilah orang. Besok ibu-ibu sekalian jangan begitu lagi. Lepas, jangan minta tambahin. Iyalah cerewet, tambahin lagi, kurang lagi, tambahin lagi. Jangan. Juga tukang daging umpamanya. Jadi kalau jangan kita seset, dia punya lemer-lemerannya. Kalau diminta emang daging yang bagus kasihlah. Kalau kena lemerannya dikit, maafinlah. Saya jual daging yang bagus ini. Jangan sengaja, nanti diambil dikit, dikurangin diambilin dia punya lemerannya. Jadi dagingnya sedikit. Dagingnya lah caranya. Cara jual tulangnya lah keadaan yang demikian. Jadi pas keluarnya yang demikian supaya kita selamat daripada apa yang Tuhan firmankan tadi. Satu kaleng kapur, 48 kaleng kapur, satu meter namanya, satu kubik kapur, 48 kaleng. Pasir begitu juga. Maka saudara, kalengnya kaleng benar. Jangan kaleng yang sengaja dipecok-pecokin. Jangan. Kalau kita beli, jangan cari truk itu. Ya itulah keadaannya. Iyalah cukup. Sampai di rumah, lantas kita mau jual dengan kaleng yang begitu keadaannya. Dari sekarang lah kaleng yang rusak, kaleng yang pakai macam-macam keadaannya kecil itu, kita pakai kaleng yang benar. Ini satu kaleng saya jual. Lebih kurangnya harap maafkan yang demikian. Ini 1 meter saya jual gerobak. Andai kata hitungannya kurang, maafkanlah. Saya cukupi 1 meter namanya. Andai kata kurang dalam ini, mudah-mudahan Tuhan tidak ambil muakhadah bagi kami dan maafkanlah yang demikian. Begitu ijab kabulnya kepada orang yang kita jual. Kalau kita ingin besok selamat daripada gugatan di mana ayat yang Allah Ta'ala firmankan tadi. Jadi, saudara sekalian, pakailah kaleng yang rapi, pakai takaran yang rapi, jangan. Dan kalau sudah cukup, nggak usah kita cerewet. Kita tambahin lagi, kiloannya udah apa sama sekali, tangan kita nih grepe. Tahu grepe? Nakal, tangan grepe mana ini? Nakal tuh tangan, tambahin lagi ini, tambahin lagi ini, tambahin lagi ini. Ini abang katanya pelit betul katanya, nggak mau tambahin. Saya udah belajar, udahlah, jangan nyap-nyap mulut kita, saudara-saudara sekalian. Beli-beli aja lah. Ini cara yang paling baik, ibu-ibu. Jangan tangan kita tuh ngambil, taruh di mana kiloan yang sudah cukup. Kesian kalau dia rugi dagang. Nah, jadi jangan demikian kalau mau berkah. Rahimallahu Tuhan rahmati istara samhan wa ba'a samhan. Beli dan jual gampang. Artinya kalau dibeli gampang, nggak begitu medit kalau dia beli. Dan dijual juga gampang. Jangan terlalu medit, beli dan jual. Jangan terlalu kebangetan. Jadi dengan demikian, ya cukuplah sekian. Terima kasih. Jadi jangan terlalu menyulitkan dalam perkara jual beli yang demikian. Ini diatur dalam yang demikian. Idza talu 'alan nasi ay minan nasi, apabila mereka menakar dari manusia, yastaufunal kaila, mereka menuntut cukup dia punya takarannya. Wa idza kaluhum, kalau mereka menakar untuk mereka, kita mau keluarin awazunuhum, atau kita timbang, ialah daripada timbangan yang kita jual tadi, untuk mereka yuksirun yunqisunal kaila awil wazna, kita kurangin sukatannya, kita kurangin timbangannya. Artinya takarannya kurang atau timbangannya kurang. Ala istifham taubih yadun yatayaqqanu ulaika annahum mab'usun. Tidakkah mereka meyakini mereka itu akan dibangkit oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita ini bakal dibangkit, pasti. Tidakkah kita ini meyakini bahwa kita akan dibangkit besok di hari kiamat, liyaumin azim, bagi hari yang besar? Yaumin azim, Allah sifatkan itu yaumin dengan azim, hari yang amat besar sekali. Aifihi,
Fi yaumin azim wa huwa yaumul qiyamah. Yaumin azim, hari yang amat besar, yaitu hari kiamat. Yauma badalun min mahalli li yauma fanasibuhu mab'utsun. Pada hari dibangkitkan, yaqumun nas, hari berdiri oleh manusia. Kapan itu berdiri dibangkitkan? Min kuburihim, kita dari kubur dibangkitkan, berdiri terus di atas kubur kita. Kubur nanti bakal pecah, kita ini bangun dari kubur kita, komplit jadi manusia semua, gak ada yang kurang. Yaqumun nasu, berdiri manusia dibangkit, min kuburihim, dari kubur mereka, li rabbil alamin, bagi Tuhan seluruh sekalian alam. Makhluk nanti bangkit di mana padang mahsyar. Al khalaiq, makhluk semua, li ajri amrihi wa hisabihi wa jazaihi, karena perintah Allah untuk bangkit dan dihisab dan dibalaslah daripada segala pekerjaan apa yang kita kerjakan di dalam dunia ini. Jadi kita akan dihisab, akan dibalas jaza di mana hari kiamat nanti. Kalla, haqqan, sekali-kali jangan begitu. Inna kitabal fujari ay kutuba a'malil kufar, artinya tulisan yang dikumpulkan, yang merupakan kitab, kumpulan dari tulisan, namanya kitab. A'malil kufar, amal-amal orang yang kafir, lapi sijin, sesungguhnya dalam sijin. Qila huwa kitabun jami'un li a'mali syayatin wal kafarah. Itu sijin katanya satu kumpulan nama. Sijin itu tulisan bagi pekerjaan amal syaitan dan orang-orang yang kafir, namanya sijin. Dan ada yang memaknakan sijin makanun asfal ard as-sabi'ah wa huwa mahallu iblis wa junudihi, tempat di paling bawah bumi yang ketujuh, dan itu tempat iblis dan tempat junudi iblis. Jadi iblis dan junudi iblis wasyayatin wal abalis, semua kumpulnya di mana satu tempat, namanya sijin. Dan ada yang mengatakan sijin itu tulisan daripada tulisan orang-orang yang kafir, yaitulah namanya kumpulan kitab itu, namanya sijin. Ada maknanya berlain-lainan. Wa ma adraka ma sijin, apa yang memberitahu engkau hai Muhammad apa itu sijin? Ma kitabu sijin, apa itu tulisan di mana sijin? Kitabun markum, artinya markum maktum, tulisan yang sudah tertulis di patri, di stempel. Maktum yang tidak bisa terhapus, itu maktum maknanya. Kitabun markum, yakni tulisan yang maktum, dicap, tertulis, yang tidak bisa dihapus. Kitabun markum. Wailun, binasa, cilaka, yauma idin, ketika itu, hari itu, lil mukadzibin, bagi orang yang menjustakan. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin, mereka itu menjustakan dengan hari balasan. Al jaza, maknanya din jaza. Badalun au bayanun lil mukadzibin. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim. Dan tidak yang menjustakan dengan dia melainkan tiap-tiap orang yang melampaui batas. Mu'tadin mutajawizil had, artinya lampaui batas, batas daripada dosa. Asim, yang banyak sekali mengerjakan dosa besar. Asim sighatu mubalaghah, artinya yang banyak kerja dosa. Itulah melampaui batas. Idza tutla alaihi ayatuna, Al-Quran, qala asatirul awalin. Kalau dibacain Quran, orang-orang itu dibilang ini dongengan orang dulu. Katanya ini Quran dongeng, jadi cerita dongengan orang dulu. Itu dari dulu sudah ada yang kata begitu, yang demikian, apalagi sekarang. Ustura bidumi au istarah bil kasri, itu dikatakan kalau dibacakan Quran, mereka itu sudah tertutup di punya hatinya, maka dia berani mengatakan yaitulah dongengan orang dulu-dulu. Kalau sekarang
lebih daripada itu. Nggak mau dengar lagi Quran. Benci kepada Quran. Orang kalau dibacakan Quran, yang tidak ada Quran iman dalam dia punya hatinya, membenci lebih daripada orang dulu mengatakan dongengan orang dulu. Percuma baca Quran. Apa gunanya? Apa manfaatnya membaca Quran? Apa gunanya belajar Quran? Apa itu Quran? Maka itu dikatakan dongeng orang dulu sama sekali. Kalah. Sekali-kali tidaklah boleh yang demikian. Rad'un wa zajar. Satu tolakan dan tegahan. Ligaulihim, bagi perkataan mereka. Zalik yang demikian mengatakan dongeng. Bal rana walaba ala qulubihim faghasyiha ma kanu yaksibun. Malahan sudah karatan atau sudah plek di mana hati mereka itu maka menutupi dia barang yang adalah mereka itu daripada kerja maksiatnya minal ma'asi. Nah, jadi sebetulnya karena itu hati sudah plek, sudah tidak bersinar kayak pernekel, sudah karatan, tidak kelihatan lagi itu sinarnya. Itu hati lantaran sudah tertutup, sudah ron, karatan, sudah plek, sudah kotor, betul-betul sudah tidak bersinar lagi. Jadi berani mereka itu mengatakan bahwa Quran itu adalah dongengan orang dulu-dulu. Nah, jadi ini hati bisa sodak, bisa karatan hati kita. Kalau sudah karatan ini hati, na'udzubillah. Atau sudah terbalik. Karena Nabi kita Muhammad SAW, saudara-saudara, pernah mengatakan al-gulubu arba'atun. Ini hati manusia ada 4. Hati kita ini ada 4 macam. 1, galbun ajrat fihi sirajun yadhar. Ada hati yang bersih. Itu ajrat maknanya bersih. Fihi sirajun yadhar, ada lampu yang bersinar. Putih dia punya hatinya, bersinar, ada lampunya. Wadzalika qalbul mu'min. Itu hati orang mukmin begitu. Jadi qalbun ajrat fihi sirajun yadhar. Hati yang bersih, ada lampu yang bersinar. Hati siapa yang begitu? Wadzalika qalbul mu'min. Itu hati orang yang beriman. Satu. Kedua, ada hati galbun musaffah fihi imanun wa nifaq. Ada hati, saudara-saudara sekalian, yang ada garis di tengah, musaffah. Ada sumpenya itu hati begitu. Di sini sebelah ada iman, di sini ada munafik. Itu hati ada garis di bawah, ada sumpenya. Sini ada iman, sini munafik. Fal iman fihi mislul baglah yamudduhal ma'ul adub. Ini yang sebelah iman seperti pohon sayur mayur yang disiram dengan air yang benar. Yang di sini, yang sebelah hatinya yang ada garis tengah, yang sebelahnya itu yaitu fihi kurha, ada luka. Dia punya hatinya borok. Sini hatinya borok. Yamudduhal gaih wasadid. Yang siram ini borok, yaitu nanah dan darah yang busuk. Fa'ayul maddataini dahabat ghalabat bih. Mana dua material ini yang kuat, dia akan mengalahkan yang lain. Maka ini sebelah iman, disiram dengan air taat. Yang sebelah munafik, seperti luka borok, disiram dengan nanah yang busuk. Mana yang lebih kuat, dia mengalahkan yang satu. Kalau siraman maksiatnya lebih banyak terus menerus, akan habislah ini pohon iman yang disiram dengan air yang suci. Kalau taatnya lebih banyak dan tobatnya lebih banyak, maka ini borok akan baik, bakal menjadi bercahayalah di punya hati. Nah, jadi ada galbun usaffah fihi iman wa nifaq. Ada hati yang ada platnya di tengah, di sini ada munafiknya, di sini ada ininya. Dan yang kedua, ada lagi galbun marbutun ala khilafih. Yang ketiga, hati yang dibalut di mana sarungnya. Galbun
Marbut maknanya dibalut. Ghilab maknanya ada di punya sarung. Itu hati bersarung. Maka ini hati yang bersarung dibalut. Fadzalika qalbul munafik, itu hati orang munafik. Jadi orang munafik tidak bisa sampai karena dia dibalut, karena dia punya hati ada sarungnya. Jadi tidak bisa masuk nasihat kepada orang yang munafik. Dan yang keempat ada hati, yaitulah galbun aswad. Hati yang hitam mankus terbalik. Ada hati yang terbalik hitam. Fadzalika galbul kafir, itu hati orang kafir. Kayak kuali, habis kita nyayur masak asam, kita taruh di palai dapur, kita terbalikin pantatnya di atas tuh kuali yang hitam. Itu hati orang kafir macam kuali yang terbalik. Berapa gayung kita isi, tidak akan tinggal sedikit pun yang dulu. Jadi tidak bisa masuk. Sawaun alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Dikasih indar, dikasih takut, dikasih ingat, tidak akan beriman. Jadi ini hati di mana manusia ada 4. Ada hati ajrat fihi sirajun yadhar. Ada hati yang bening, bersih. Ada lampu yang bersinar. Hati orang mukmin percaya tuh. Akhirat percaya, surga percaya, neraka percaya, mahsyar percaya. Apa jadi percaya? Yang dia nggak lihat dia percaya. Kenapa? Ada lampunya terang. Yang kedua, yaitu hati orang munafik. Itu hati orang yang munafik, yaitu hatinya marbut ala khilafih. Dia dibungkus. Ada di punya sarungnya, ada di balutnya. Itu hati orang munafik. Yang ketiga, yaitu hati yang mankus, yang terbalik, yaitu hitam, yaitu hatinya orang kafir. Yang keempat, yaitu hati yang ada pelatnya di tengah. Di sini ada cahayanya, di sini nggak ada cahayanya. Yang di sini iman, yang di sini munafik. Iman disiram dengan air taat, maka munafik disiram dengan air maksiat. Mana yang lebih kuat, dia akan mengalahkan yang satu. Maka ini hati yang berpelat ini, di tengahnya ada pelatnya. Galbu ammatil muslimin min ahli tafrid wa takhlid. Katanya ini hati yang pelat, yang paling banyak hati manusia, yaitu hati yang ada pelatnya di tengah. Ada munafiknya, ada imannya. Ngaji mau, maksiat mau. Hadir mau, nonton mau di depan. Maka saudara sekalian, semua mau. Ngaji mau. Tapi pasang gerehong mau juga saudara-saudara sekalian. Nah, jadi loto gak ketinggalan. Kalau giliran ngaji ya ngaji, giliran nonton ya nonton. Jadi ini namanya hatinya berpelat. Dia hidup, gue sih katanya lain. Sama orang yang baik gue teman, sama orang yang jahat gue teman. Itu hatinya begitu. Ada pelatnya di tengahnya saudara-saudara sekalian. Inilah mana yang siramnya lebih banyak akan mengalahkan yang satu. Kalau terus menerus dia berbuat maksiat, dia tidak tobat, maka pohon iman ini yang diupamakan seperti pohon sayur mayur disiram dengan air akan layu dan akan habis. Dan kalau dia tobat kepada Allah, ini luka yang disiram dengan nanah yang busuk akan baik, bersih sama sekali, menjadi pohon iman yang segar, menjadi putihlah dia punya hatinya. Jadi itu hati yang paling banyak orang yang ahli campuran. Kebaikan mau, kejahatan mau, ngaji ya mau, cintain orang ya mau, ghibah orang ya mau, bohongin orang ya mau juga. Jadi baik mau dan gak baik juga gak ketinggalan. Kalau lagi giliran ngaji ya ngaji, kalau lagi giliran gini ya kemari. Giliran kawan ngaji ya kawan ngaji. Kalau giliran lagi main ya main. Jadi ini hati yang ada pelatnya di tengah, ada munafiknya dan ada di punya imannya. Maka nas'alullah al-afwa wal afiyah. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga dijadikan hati kita galbun ajrat fihi sirajun yadhar, hati yang jernih, ada lampu yang menyala, yang bersinar. Itulah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan jadi orang yang campuran. Jadi kebaikan mau dan kejahatan mau. Kita takut nanti kejahatan kita menang, habislah kebaikan kita untuk selama-lamanya. Saudara-saudara, kita sebagai umat muslimin tidak putus harap daripada rahmat Allah taala. Segala sesuatu yaitulah akan diatur oleh Allah Subhanahu wa taala yang sebaik-baiknya. Bulu gadha illa lil mu'min khair. Apa yang diputuskan oleh Allah bagi orang mukmin semua baik, saudara-saudara sekalian. Orang mukminlah yang menang.
dalam segala keadaannya. Tuhan yang berfirman, manusia semua rugi, yang nggak rugi orang yang beriman. Wal asri innal insana lafi khusrin. Sungguhnya masa manusia semua rugi. Biar dia apa saja rugi, biar dia siapa saja rugi. Yang nggak rugi illal ladzina amanu. Orang yang beriman, wa amilus sholihat, dan beramal saleh, wa tawasau bil haqqi, wa tawasau bis sabar. Berwasiat dengan hak, berwasiat dengan sabar, dia yang menang dari dunia sampai ke negeri akhirat. Itu Allah. Al-Quran telah berkata demikian. Mari kita baca selawat ini, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita rasai keterimaan apa yang kita minta sama Allah Subhanahu wa taala. Karena pintu antara kita kepada Allah tidak ada yang tutup. Bainana wa baina rabbina, antara kita dan Tuhan tidak ada yang tutup dan tidak bisa ditutup oleh siapapun. Hubungan kita kepada Allah kita serahkan kepada Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baca biar kencang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilidz zalimina bidzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilidz zalimina bidzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilidz zalimina bidzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mudah-mudahan umat muslimin dan umat muslimat dipandang oleh Allah Ta'ala bi'ainir rahmah, dengan pandangan rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang kami sampaikan dan kita mohon taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi على رضا أشرفنا